pada waktu alfa itu mutasinya cuma satu. Misalnya ini. Waktu gamma juga satu. Delta udah 3. Ini Omikron lebih dari 30. 30, wow. Artinya, mohon maaf ini agak sedikit kalau nyinggung. Saya udah baca laporannya dari awal juga saya udah tahu papernya. Mutasi pada virus corona ini satu titik itu minimal 2 pekan terjadinya. Kalau 30 kamu perkirakan aja. 60 pekan dong. 60 pekan. Berarti intinya cikal bakal Omikron bisa dideteksi sudah tahun lalu dong. Oh, gitu. Logikanya begitu. Itu minimal ya. Atau yang kedua, ada sesuatu yang memicu mutasi begitu masifnya. Jadi kalau orang mencuriga bahwa ini suatu rekayasa ya bisa. Bukan rekayasa virusnya ya, tapi rekayasa perubahan wajah dari virus itu. Paling mudah, ini kan paling nggak stabil virusnya. Nah itu kalau mau diomong agak ini. Nah yang kedua uniknya, tapi kita nggak usah khawatir. Makin banyak mutasi, pakai logika aja. Logika kalian tadi masuk, nggak perlu kalian sampai jadi ahlinya, tapi kalian masuk logika. Kalau kamu lah, menghandle satu urusan dengan 10 urusan, fokus mana kira-kira? Satu urusan. Satu urusan. Jadi karena mutasinya 30-an lebih, maka dampak dia tidak seberat delta. Nah, itu penjelasannya. Maka ditulis dalam paper-paper itu kan, it is merely mild than delta. Ini kira-kira lebih ringan banget dibanding delta. Maka sampai Boris Johnson, Perdana Menteri Inggris mengatakan naiklah Omikron, nggak jadi masalah, kami tetap menyatakan ini berakhir. Silakan nggak usah pakai masker, silakan nggak usah pakai surat, silakan berkumpul, karena tidak ada penambahan kasus di rumah sakit. Dan ini mohon maaf juga Pak Jokowi sudah mencatatnya. Kemarin pernyataan beliau itu. Oke. Ingat ya, bahwa ini naik tapi jangan khawatir. Terus tak perlu ke rumah sakit kan pernyataan beliau. Cukup dirawat sendiri dan segala macamnya karena ini ringan. Dan Kementerian Kesehatan jangan kamu nggak tahu sudah mengeluarkan aturan Omikron, infeksi Omikron yang sedang, ringan atau tanpa gejala kalau dirawat di rumah sakit tidak akan dibayar oleh negara. Kalau dulu ingat Delta baru curiga Delta rawat rumah sakit dibayar. Maka kami rumah sakit kaget dulu, paham? Itu uniknya Omikron. Nah, Omikron ini awal muncul pada orang-orang yang sudah satu kena HIV, kedua orang yang sudah vaksin. Jadi ini wajar saja. Cuman jangan salah, saya mohon maaf sering pernyataan petugas dalam hal ini petugas pemerintah itu salah kaprah. Apa itu? Mari kita galakkan vaksin, booster segala macam. Walaupun bisa kena Omikron, kan melunturkan pernyataannya sendiri. Omikron itu memang kemungkinan diduga menurunkan efektivitas vaksin. Tapi tidak sampai kepada grade yaitu menghilangkan proteksi vaksin terhadap gejala berat dan arah kematian. Jadi dengan dia sudah divaksin dia akan lebih misalnya kena Omikron tetap tidak akan berat dan mohon maaf tidak mengarah kepada kematian. Kira seperti itu. Artinya simpulannya vaksin masih tetap suatu hal yang berguna. Wajib. Jadi, nah ini pernyataan pemerintah sendiri kan, petugas saya itu kan yang salah tadi ngomong. Walaupun sudah divaksin masih bisa kena Omikron. Ya orang terus nanya, kalau gitu ngapain divaksin? Iya benar. Salah ngomong, apalagi wartawan kalau nulis salah ya sudah. Tambah iya. Nah, itu. Tapi tetap perlu berarti ya, booster pun perlu ya, Prof. Booster itu perlu. Kebetulan aku bukan asal ngomong kan, aku udah duluan di booster kan. Cuman jadi catatan, ini banyak yang salah kaprah. Booster itu minimal 6 bulan dari dosis yang kedua. Kalau sudah lewat, Prof, itu gimana? Lebih bagus, saya 8 bulan. 6 6 sampai 9 bulan sebenarnya. Gitu. Berarti memang harus ada jedahnya, intervalnya ya? Iya, jadi kan ada orang, saya lihat tuh, ada orang konsultasi. Prof, saya pengen di booster, kapan disuntik? November, Prof. Sekarang baru Januari. Baru 2 bulan itu kan. Baru 2 bulan. Terus kenapa begitu, Prof? Saya terangkan gini. Vaksin pertama, itu suntikan pertama, itu naik dalam 2 pekan, kemudian turun antibodinya. Maka kemudian 1 bulan kemudian 28 hari disuntik dia vaksin yang kedua. Itu naik tinggi. Dan itu akan turun setelah 6 bulan. Itu dalilnya.